Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan GPDI Situbondo yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali pada program sarapan yang tentunya akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 saya akan bacakan untuk kita semua. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini, Bapak Ibu. Anak-anakku, marilah, yang pertama, kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Ya, yang kedua, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, bukan dengan ucapan saja. Ya, tetapi harus disertai dengan perbuatan, harus disertai dengan tindakan dan di dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini, ya di masa-masa saat ini yang sangat sulit ini, ya dikatakan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, garis bawahi di akhir kalimat dikatakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Dan firman Tuhan mengatakan, ya di masa-masa akhir ini, ya masa-masa yang sangat sulit yang saya katakan, ya kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya apa? Orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesama. Tidak ada kepedulian terhadap sesama. Karena apa? Fokus hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, ini yang seringkali terjadi saat ini Bapak Ibu. Karena orang seringkali memfokuskan dirinya, cenderung untuk melihat dirinya sendiri. Ya, fokus kepada dirinya sendiri. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa kasih, ya bukan hanya sekedar kita ucapkan, bukan dengan sebuah kata-kata yang indah saja, tetapi kasih harus diwujud nyatakan, harus disertai dengan tindakan, harus diekspresikan. Ya, bagaimana kasih itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, dan kasih itu dapat menjadi berkat, ya berdampak bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kasih bukanlah sebuah pilihan. Ya, kita tidak lagi memilih, apakah aku harus mengasihi orang tersebut, apakah aku harus mengasihi orang lain? Ya, tidak. Tetapi kita saat ini sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya kasih ini adalah sebuah kewajiban yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, tidak lagi menjadi sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban. Ya, pada dasarnya Bapak Ibu, kasih ini meliputi 3 kepedulian Bapak Ibu. Yang pertama, peduli pada penderitaan orang lain. Ya, yang kedua, peduli pada kebutuhan orang lain. Dan yang ketiga, peduli pada keselamatan orang lain. Ya, peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan juga peduli pada keselamatan orang lain. Bukan kita cuek sama orang lain, tapi kita peduli. Bukan hanya sekedar dengan penderitaannya saja kita peduli, bukan hanya kita peduli dengan kebutuhannya saja, bahkan sampai ke keselamatannya pun. Ya, kita harus peduli. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengekspresikan kasih itu? Ya, yang pertama, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dalam 1 Yohanes tadi, ya pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat 14. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kasih kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya, ini
yang firman Tuhan bilang. Dan kalau kita ya dalam kehidupan kita saat ini di dunia, banyak orang-orang di dunia sana berprinsip bahwa pembalasan ini lebih kejam daripada perbuatan. Ya, ini yang dunia katakan. Sebuah pembalasan ini lebih kejam daripada sebuah tindakan. Dan firman Tuhan mengajarkan kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, Bapak Ibu, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 15. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, ini firman Tuhan. Ya, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Tetapi lihat. Tetapi usahakanlah, ya, usahakanlah senantiasa yang baik. Ya, bukan hanya firman Tuhan mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi lihat kalimat selanjutnya, usahakanlah senantiasa yang baik. Ya, usahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap diri kita, ya, dan terhadap semua orang. Ya, bukan hanya kepada diri kita saja, pada masing-masing pribadi kita, tapi juga kepada semua orang. Ya, ini yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau dalam kita. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, ya, suka menolong orang lain. Ya, kita kembali dalam 1 Yohanes tadi, Bapak Ibu, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ya, suka menolong orang lain. Banyak orang saat ini yang suka menunda-nunda untuk menolong orang lain. Ya, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja nggak cukup. Ya, bagaimana aku bisa menolong orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadiku, untuk memenuhi kebutuhan keluargaku saja, aku nggak cukup. Itu belum cukup. Bagaimana aku bisa untuk menolong orang lain? Ya, Bapak Ibu, jangan menunda-nunda untuk kita menolong orang lain. Ya, sebab firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga, ya, firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, jangan tahan kebaikan padahal engkau mampu melakukannya. Ya, ini firman Tuhan. Ya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu untuk melakukannya. Ya, jangan ditahan-tahan. Ya, jangan menahan kebaikan. Ya, karena kita percaya Bapak Ibu dan kita lihat di sekeliling kita masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita peduli dengan jiwa-jiwa di luar sana, kita peduli dengan keselamatan orang lain. Ya, peduli terhadap penderitaan orang lain, peduli terhadap kebutuhan orang lain, peduli dan terutama adalah peduli terhadap keselamatan mereka, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, orang yang percaya, ya, kita sebagai orang yang percaya, ya, kalau kita tidak mempraktekkan kasih, ya, kita akan, firman Tuhan katakan, akan sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ini adalah ekspresi kasih, ya. Bukan hanya sekedar kita ucapkan, bukan hanya sekedar hanya di mulut perkataan lidah saja, tetapi hendaklah kasih yang dari Tuhan itu yang kita terima, kita salurkan kembali, ya, dengan ekspresi kasih, dengan kita menolong, dengan kita peduli pada orang lain, bahkan sampai kepada keselamatan orang lain pun kita peduli. Puji Tuhan. Ini yang menjadi renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.